terima kasih buat pagi ini. Kami minta biar Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Biarkan mana dari surga Kau berikan bagi kami, supaya kami boleh dikenyangkan, kami boleh dipuaskan. Nah, biar firman pagi hari ini hati kami boleh terbuka dan diajari Tuhan, diperlengkapi, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kebenaran Tuhan, isi hati Tuhan buat kami semua. Urapi kami Tuhan, biar roh hikmat dan wahyu pengertian dari surga Kau curahkan kehidupan kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami muliakan Kau di dalam hidup kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, saya menyapa. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita buka hati kita dan kita juga buka firman Tuhan. Kalau saudara ada Alkitab atau Alkitab saudara, mari kita buka bersama-sama Kejadian pasal yang ke-37 ayat 19 sampai 22. Nanti saudara selesai ini saudara pulang, saudara baca keseluruhan saudara supaya saudara bisa lebih mengerti. Nah, ini sumur yang ketiga saudara. Ya, kalau saudara ikuti apa yang saya sampaikan, bahwa ketika kita percaya pada Yesus, maka dari dalam hati kita, dari dalam hidup kita ada sumur atau sumber mata air yang terus mengalir keluar, ya. Sumber mata air ini adalah sumber mata air yang mengalirkan kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Ya, saya sudah jelaskan. Yang pertama, ya, kekuatan cinta, saudara. Tapi yang kemarin sumur yang dimiliki oleh Ribka itu sumur kemurahan, kelimpahan kemurahan untuk berbuat baik, saudara. Ya, tapi yang ketiga ini adalah sumur untuk memelihara generasi selanjutnya, saudara. Ya, saya akan bacakan buat saudara terlebih dahulu Kejadian pasal yang ke-37 ayat 19 mulai. Kata seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Ya, mereka ngomong tentang Yusuf. Ini saudara-saudara Yusuf sedang bicara. Mereka melihat Yusuf datang. Ya, ayat 20, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Nah, saudara, ya, ini sumur yang ketiga saya bahas kepada saudara. Kalau bagi Yusuf ini sumur penderitaan, ya, sumur disalah mengerti, ya, sumur yang dijahati, saudara, seperti itu. Tapi saya tidak akan bahas ini. Yang saya mau bahas adalah sumur daripada Ruben. Ini sumur yang memelihara generasi yang selanjutnya, saudara. Nah, Alkitab mencatat hari itu ketika Yakub melihat anak-anaknya yang 10 saudara, ya, pergi menggembalakan kawanan domba mereka, kambing dombanya, saudara. Itu kok tidak pulang-pulang. Lalu karena kekhawatirannya, dia mengutus anaknya yang paling bungsu pada waktu itu sebelum lahir Benyamin, bernama Yusuf. Dia berkata, Yusuf, coba kamu pergi lihat saudara-saudaramu apakah mereka baik-baik saja, selamat enggak, seperti itu, ya. Lalu apa itu, saudara? Yusuf pergi, ya, mencari mereka, ya. Lalu ketika mendapatkan mereka dari jauh, saudara-saudara Yusuf sudah punya niat yang jahat. Kenapa? Karena sebelumnya Yusuf itu sangat disayangi, ya, mungkin lebih diutamakan, dikasihi daripada saudara-saudaranya oleh bapaknya yang bernama Yakub, saudara. Yusuf dikatakan diberikan jubah yang indah-indah. Lalu kemudian Yusuf mimpinya 2 kali. Ya, mimpinya itu ditafsirkan, artikan bahwa saudara-saudaranya itu akan sujud menyembah dia sebagai pemimpin.
Lalu mereka itu begitu marah, mereka berkata, masakah engkau yang bungsu, engkau yang kecil, engkau menjadi pemimpin, sampai-sampai ayah dan ibumu juga harus menyembahmu. Seperti itu, saudara. Lalu yang terjadi, ketika mereka melihat Yusuf dari kejauhan, mereka punya rancangan yang jahat. Mereka mau membunuh dia, ya. Nah, tapi apa itu, saudara? Kakak tertuanya bernama Ruben, saudara, ya, berkata, kita jangan bunuh dia. Baik, kita lemparkan dia ke dalam salah satu sumur yang kering ini, ya. Nah, memang saudara tahu, Ruben ini, saudara, sepanjang hidupnya, selama hidupnya, tidak banyak hal yang baik yang dia kerjakan yang Alkitab catat, saudara, ya. Bahkan dia melakukan hal yang sangat cemar, saudara, di rumah ayahnya. Kenapa? Karena dia tidur dengan gudik ayahnya, saudara. Itu sebabnya, saudara, dia kehilangan hak kesulungannya. Ini Ruben, saudara, ya. Nah, saya mencoba menggambarkan Ruben ini adalah seperti sumur kering. Dia tidak dia tidak punya apapun yang bisa dia hasilkan untuk dibagikan kepada orang lain. Bahkan kalau saudara baca, sebelum meninggal Musa itu, ya, mengucapkan berkat-berkat atas suku-suku Israel. Tapi untuk Ruben, saudara, dikatakan biarkan Ruben itu sedikit, tidak banyak jumlahnya, saudara. Kalau untuk yang lain, untuk ke-11 suku yang lain, saudara, dikatakan diberkati dengan berlimpah-limpah, dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi untuk Ruben dikatakan, saudara, biarkan sedikit jumlahnya, jangan banyak, saudara. Karena itu saya menggambarkan Ruben ini seperti sumur kering, saudara. Nah, sumur kering yang tidak bisa berbuat banyak ini, saudara, bahkan hampir-hampir tidak ada hal yang baik yang dia kerjakan, kecuali satu yang Alkitab catat, saudara. Ketika Yusuf mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, Ruben, dia punya ikhtiar, saudara, untuk menyelamatkan Yusuf. Bagaimana caranya? Dia coba mempengaruhi saudara-saudara dan dia berkata begini, jangan dibunuhlah, kita masukkan dia saja di sumur ini, ya, sumur ini kering, ya. Dan dia bertekad setelah semuanya pulang nanti, dia akan kembali ke sumur itu dan melepaskan Yusuf, saudara. Nah, memang apa yang dia buat tidak sempurna, saudara, tapi itu merupakan bagian yang terbaik yang pernah dia buat selama hidupnya, ya, sesuai dengan apa yang Alkitab catat, saudara, ya. Nah, Ruben ini taruh Yusuf di dalam sumur, saudara. Sumurnya kering, ya, sehingga Yusuf bisa tetap hidup dan tidak mati, saudara. Apa itu, saudara? Alkitab mencatat sekian belas tahun kemudian, Yusuf yang sama, yang dia tolong, yang dia selamatkan, ya, yang dia simpan di sumur kering, saudara, adalah Yusuf. Dia memberi makan seluruh keluarganya dan memelihara, ya, satu generasi, satu bangsa bahkan, ya. Dan juga dia menjadi seorang penguasa di tanah Mesir, saudara, ya. Ini Ruben, dia punya sumur kering, tapi sumur keringnya sekalipun tidak menghasilkan banyak hal yang baik, cuma satu aja, tetap dia bisa mengalirkan untuk menyelamatkan satu generasi, saudara. Saudara, mungkin saudara berkata, Pak, saya ini kayak persis seperti Ruben, seperti sumur kering. Saya tidak punya apa-apa untuk saya bisa berikan kepada orang. Bahkan orang lain pun tidak bisa menerima apapun mungkin dalam kehidupan saya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, saudara, mungkin saudara berkata, saya tidak kaya, saya tidak punya skill, saya tidak punya, ya, dikategorikan orang dunia, ya, kere lah tanda petik, saudara. Tapi dengarkan baik-baik. Andai kata pun saudara seperti sumur kering, apakah saudara bisa melihat ada orang-orang di sekitar saudara yang saudara bisa pelihara, saudara bisa jagai dari kematian rohani, ya? Apakah ada orang-orang di sekitar saudara yang saudara kenal, yang saudara bisa berikan sumur kering saudara itu untuk pelihara mereka, minimal kerohaniannya tidak mati, saudara, ya?
Mungkin satu hari orang seperti itu bisa dipersiapkan menjadi pemimpin yang besar, sama seperti Ruben, sumber kering, tapi dia bisa memelihara satu orang yang juga menghasilkan menjadi pemimpin yang memelihara satu generasi, satu bangsa, saudara. Saudara harus ingat, memberi itu tidak harus materi melulu, ya. Memberi tidak harus berupa uang, ya. Memberi itu bisa berarti juga, ya, berupa sebuah perhatian, sebuah doa, sebuah nasihat, saudara. Saudara tahu ya, warisan yang terhebat dari seseorang yang bisa dia tinggalkan buat anak-anaknya, khususnya saudara, ya, kalau dia bisa memberikan warisan yang berupa pengalaman-pengalaman rohaninya, gairahnya, passionnya, apinya terhadap Tuhan yang ada di dalam dirinya, saudara. Sehingga satu hari kelak, saudara, ya, anak-anaknya itu tidak lebih rendah kualitas rohaninya dibanding dengan bapaknya, saudara, atau ibunya. Ada banyak orang ya, saudara, ya, saya melihat di dalam kehidupannya, waktu dia lahir baru, dia percaya pada Yesus, rohnya begitu menyala-nyala, saudara. Dia on fire, dia begitu berapi-api dalam pelayanan, saudara. Masuk kemudian dalam pernikahan, saudara, tetap mungkin masih dalam menyala-nyala, ya, begitu berapi-api dengan Tuhan, ya. Tapi tiap kali ketika dia berjalan dengan Tuhan, selalu dia lakukan untuk Tuhan. Namun berlalu dengan waktu, saya melihat ada sebuah keanehan. Dia sudah punya anak, umurnya makin tua, makin bertambah usianya, ya, gairahnya, passionnya dengan Tuhan itu tidak menjadi prioritas lagi. Bahkan dia tidak punya pikiran untuk menurunkan passionnya awalnya itu kepada generasi anak-anaknya, saudara. Dia mungkin melayani, tapi dia tidak pernah mendorong anak-anaknya untuk bisa melayani. Saya berharap saudara bisa mengerti akan hal ini. Kenapa? Karena saya takut generasi berikutnya, ya, itu tidak punya passion, tidak punya gairah dengan Tuhan. Saya apresiasi kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mendorong anak-anak Bapak Ibu Saudara setia dengan Tuhan, setia melayani pekerjaan Tuhan, mendorong mereka untuk mencintai Tuhan, ya. Kenapa? Karena kalau kita sebagai orang tua, kita nggak tahu waktu kita sampai kapan. Tapi kalau kita tidak mewariskan, menularkan gairah, passion, semangat kepada anak-anak generasi kita berikutnya, saudara, saya takut nanti kita akan seperti orang-orang Israel. Ketika zaman Yosua sudah lewat, masuk kepada zaman hakim-hakim, kita mencatat, saudara, generasi berikutnya, generasi yang tidak takut akan Tuhan, hidup tidak mengenal akan Tuhan. Generasi ke depan kita nggak tahu, banyak tantangan, banyak hal-hal dari dunia yang begitu menggiurkan, begitu mempesona. Nah, tapi kalau kita sebagai orang tua tidak mulai menanamkan nilai-nilai, passion, semangat, gairah, cinta kepada Tuhan, cinta kepada firman-Nya, cinta kepada pelayanan kepada gereja, saya takut nanti, ya, generasi berikutnya akan menjadi generasi yang kehilangan pengenalan dan semangatnya menyalahkan kepada Tuhan. Dunia Eropa sudah membuktikan bahwa hari-hari ini gereja banyak yang ditutup. Sisanya adalah yang datang ke gereja adalah orang-orang tua. Anak-anak muda hampir sudah kehilangan. Di Korea mencatat beberapa belasan tahun yang lalu, ya, itu begitu luar biasa. Korea menjadi salah satu negara yang terbesar kekristenan yang bergerakan, saudara. Tapi hari ini anak-anak mudanya tidak suka lagi akan hal-hal rohani, tidak ada semangat lagi, passion yang sama yang seperti dulu untuk mengasihi Tuhan.
Mereka lebih suka K-pop. Mereka lebih suka hal-hal yang duniawi, saudara. Kenapa? Karena sebagai orang tua, kita tidak pernah mengajarkan, menularkan passion, semangat, gairah kepada Tuhan, kepada mereka, saudara. Saudara, saya takut nanti lahir generasi berikut ternyata tidak punya passion dan gairah buat Tuhan, saudara. Mungkin generasi kita yang berikut, saudara, ada generasi anak-anak kita itu pintar mencari uang lebih banyak, tapi tidak ada hati untuk mengejar Tuhan, saudara. Ya, kalau saya pelajari, lebih mudah orang punya api menyala-nyala dengan Tuhan, lalu kemudian kita ajari mereka untuk menyentuh dunia dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi mereka, daripada kalau orang sudah sangat kuat dengan dunia mereka, saudara, lalu kemudian Anda coba menarik mereka ke Tuhan lagi, itu akan jadi susah, karena dunia begitu mengikat mereka, saudara. Seperti saudara, ya, saudara harus belajar, ya, sebab mencari materi dunia, mencari uang itu lebih gampang. Dan ingat, Tuhan itu bukan uang, ya. Saudara, saya tidak bisa kita butuh lalu kita tarik Tuhan. Tidak bisa seperti itu, saudara. Itu harus dibangun. Harus dibangun. Nah, kalau tidak pernah dimulai, maka saya takut nanti kita kehilangan generasi berikutnya, saudara. Ya. Coba lihat, saudara, hari ini, saudara yang waktu masih muda begitu menyala-nyala dengan Tuhan, bayar harga, berjuang, tidak takut mati, apapun saudara korbankan, saudara. Pertanyaannya, masihkah gairah, passion, pengorbanan, perjuangan yang sama itu ada sampai sekarang? Kalau masih ada, saya apresiasi kepada saudara. Tapi jangan berhenti. Saudara mesti turunkan itu kepada generasi saudara, anak-anak saudara. Saya mau tanya kepada saudara, adakah passion seperti itu saudara tularkan? Saya berharap saudara mengambil tanggung jawab. Sekali lagi, jangan sampai kelak nanti anak-anak kita jago cari uang, tapi soal Tuhan mereka nol besar. Jiwa dan hatinya buat Tuhan itu tidak ada. Jiwa dan hatinya buat pekerjaan Tuhan itu tidak ada. Jiwa dan hatinya buat memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan itu tidak ada, saudara. Ya, mari kita belajar. Mungkin tidak banyak hal yang kita bisa lakukan, tapi minimal kita masih punya passion, gairah dengan Tuhan, dan kita bisa tularkan itu, wariskan itu kepada generasi kita yang selanjutnya, saudara. Haleluya. Saya berdoa, saudara dan saya, jangan sampai terjadi apa yang Alkitab tuliskan, bahwa orang-orang Israel kehilangan cinta mereka, passion mereka kepada Allah yang nenek moyang mereka sembah, yang bawa mereka keluar dari Mesir, lewati padang gurun dan menuju ke tanah perjanjian, saudara. Jangan sampai, dan saya berharap tidak boleh terjadi yang lebih buruk kepada generasi kita sesudah kita, saudara. Karena itu generasi kita, anak-anak kita, itu merupakan tanggung jawab kita, saudara. Kita mau kemanain mereka, itu sebuah pilihan, sebuah tanggung jawab kita. Ya, Pak, kalau anak saya lulus nanti dia akan jadi pintar, dia pasti bisa cari Tuhan sendirilah. Saudara, dia akan baik-baik. Percayalah, saudara. Kalau sejak kecil tidak diajarin cari Tuhan, jangan harap besar nanti dia otomatis bisa cari Tuhan, saudara. Yang saya mau sampaikan, dia otomatis akan cari dunia, karena dunia lebih gampang mempengaruhi hidup mereka, saudara. Ya, apalagi makin pintar, makin susah ketemu Tuhan. Ya, makin pintar, maaf kata, makin susah alami Tuhan. Karena yang selalu ditunjukkan adalah pengetahuan mereka, bukan pengenalan mereka akan Tuhan, saudara. Karena itu ayo kita terus perhatikan generasi kita. Kita terus berdoa untuk mereka, ya, supaya anak-anak kita, generasi mereka adalah generasi yang cinta akan Tuhan. Dan itu dimulai dan
itu bisa terjadi, dimulai ya dari kita, saudara. Jangan berharap anak-anak kita mengasihi Tuhan. Jangan mengharap anak-anak kita akan menjadi generasi yang cinta akan Tuhan, bergairah dengan Tuhan, kalau kita sendiri tidak punya gairah, kalau kita sendiri tidak punya passion dengan Tuhan, saudara. Haleluya. Kalau kita malas berdoa, kalau kita malas beribadah, kalau kita malas bersekutu, kalau kita malas membaca Alkitab, kalau kita malas untuk hal-hal yang rohani, saudara, bagaimana mungkin anak-anak kita bisa mencintai hal-hal yang rohani, saudara? Haleluya. Saya berharap fokus ini jangan sampai kita hilang, saudara. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, sekali lagi saudara, kita boleh tinggalin banyak harta, banyak materi, warisan kepada anak kita. Tapi ingat, dalam sekejap mata warisan materi itu bisa hilang loh, saudara. Ya. Tapi kalau kita tinggalkan warisan yang kekal, itu bisa bertahan agar sampai kekal ya, saudara. Saya pernah baca di sebuah artikel serta orang-orang Amerika. Di sana mereka diizinkan untuk ada judi, lotre, saudara. Saudara tahu, kalau ada yang menang, itu bisa menang, itu uangnya itu bisa bermiliar-miliar, saudara. Menangnya sangat banyak, saudara. Tapi apa itu, saudara? Begitu ditelusuri, disurvei, saudara, hanya butuh nggak lama, setahun 2 tahun, orang yang awalnya dia miskin, dia menang lotre jadi kaya, saudara, seperti itu. Nggak butuh lama waktunya, setahun 2 tahun, dia menjadi orang yang lebih miskin dari sebelum dia terima lotre, saudara. Kenapa? Karena materi dia begitu gampang dapat, akhirnya membuat dia tidak hidup takut akan Tuhan, saudara. Ya, jadi kita mau tinggalin berapa banyak harta warisan materi kita kepada anak kita, saudara. Ya, memang kita punya kewajiban. Kalau firman Tuhan berkata, Amsal berkata, orang benar harus meninggalkan warisan, tapi tidak hanya berupa materi, saudara. Yang lebih penting daripada materi adalah warisan rohani kita, gairah kita, passion kita yang luar biasa itu kepada Tuhan untuk anak-anak kita, saudara. Ya, banyak orang tua nangis, ya, ketika lihat anak-anak mereka hidupnya rusak, hidupnya hancur. Kenapa? Karena sejak dari kecil, sejak dari awal tidak pernah menanamkan nilai-nilai rohani kepada anak-anak mereka, saudara. Saya berdoa sekali lagi, saudara. Saudara dan saya adalah orang tua yang bijaksana. Mungkin sekali lagi, saudara yang masih muda, saudara berkata, saya nggak punya, belum kawin, belum punya anak. Tapi ingat, Anda bisa seperti Ruben, memelihara generasi-generasi yang di luar saudara, mendoakan mereka, menasihati mereka, supaya mereka bisa menempuh jalannya Tuhan. Amin. Ya, saya berdoa sekali lagi, biar sumur ini ada dalam kehidupan kita. Walaupun kering, tapi sumur ini dia hanya mungkin bisa melakukan memelihara 1 jiwa, tapi itu berdampak sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi saya berdoa kepada kita semua, khususnya orang tua, mari jangan lupa terus bekali, didik anak-anak saudara untuk hidup takut akan Tuhan. Melahirkan anak baik, membesarkan anak baik, tapi kalau kita tidak mendidik mereka dalam kebenaran Tuhan, kita salah besar di mata Tuhan, saudara. Haleluya. Biarkan setelah kita muncul generasi yang lebih cinta, lebih mengasihi Tuhan daripada kita. Gairah mereka, passion mereka dengan Tuhan lebih luar biasa daripada kita, saudara. Amin. Haleluya. Ayo mari kita datang kepada Tuhan.